jalanan ke Ngelelo.
Israel Adonai, blessed is the name. In Ha'olam, but Ha'olam praise His name forever and again. In Ha'olam, but Ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam besem Adonai Yeshua Mashiach wa Ruach HaKodesh gila olam fa'ed. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau hari ini kami boleh merayakan Sabat untuk kami bersukacita, untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan dafar Elohim-Mu, urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kehilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicaralah ya Ruach HaKodesh, karena kami siap mendengarkan dafar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Anak Nuha, Menyembah kita itu sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan dafar Elohim yang saya beri judul santuy. Ya, kita sering dengarkan istilah kalau di Facebook atau dimanapun kita sering mendengar kata santuy. Tahu nggak arti santuy itu? Santuy itu, kata santuy itu adalah pelesetan dari kata santai. Jadi sebenarnya kita ngomongnya harusnya santai, tapi orang memplesetkan menjadi santuy. Makna dari kata santuy lebih dari itu. Santuy itu bukan sekedar pelesetan kata, tetapi keadaan di mana seseorang tetap bahagia dan menikmati hidup walaupun situasinya sulit. Amin. Artinya di tengah situasi kita yang saat ini mencekam, menakutkan, di tengah situasi yang mungkin usaha atau apapun sulit, tetapi kita tetap santai, tetap sukacita, tetap berbahagia, kita tetap santuy, saudara. Amin. Itulah kata makna yang sesungguhnya. Nah, dafar Elohim itu mengajarkan kita untuk santuy, untuk santai dalam menghadapi setiap masalah, tantangan, dan cobaan. Amin. Jadi sebenarnya firman Tuhan, dafar Elohim itu mengajarkan kita menghadapi sesuatu itu nggak perlu tegang, kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu keras, tetapi santuy saja, santai saja menghadapi segala sesuatu. Amin. Karena kalau orang itu tenang, dia akan berpikir jernih, dia akan mengambil keputusan itu tepat. Tetapi kalau kita ini kemrungsung, kita ini enggak terlalu tegang, kadang kita salah. Kenapa ada orang itu latihan naik motor, kemudian banyak yang waktu latihan itu jatuh? Saudara tahu kenapa? Karena suasananya tegang. Harusnya dia narik rem atau nginjek rem, malah yang dipegang gas. Kenapa? Karena dia tidak santuy, saudara. Karena dia tidak santai, tidak tenang. Artinya dia itu tegang. Jadi panik, saudara. Nah, orang yang panik itu susah mengambil keputusan. Iya nggak, saudara? Tapi kalau orang itu tenang, santai, dia akan tenang, dia akan mengambil keputusan itu tetap tenang. Amin. Dan pasti tepat, saudara. Di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus 1 Kepa pasal 4 ayat 7, di situ dikatakan demikian, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hinehet khafol kharef alken heyu mefuhakim wa yehu erim lahit palel. Amin. Artinya, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman ini sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin. Supaya kamu dapat berdoa. Artinya di akhir zaman ini banyak sesuatu yang terjadi, saudara. Sesuatu yang menakutkan. Kita mungkin bisa ditakutin, kita mungkin menghadapi situasi, suasananya tegang, mencekam, dan sebagainya. Bahkan usaha ini juga sulit, segala macam ini sulit, panen sulit, segala macam, saudara. Tetapi kitab suci mencatat, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Amin. Yang disuruh menguasai itu diri kita. Supaya apa kalau kita bisa menguasai diri? Kita ini menjadi tenang. Amin. Tenang saja menghadapi segala sesuatu itu tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Justru saat kita tenang itu kita berdoa, serahkan sama Bapak, ya Bapak, ini loh aku sulit, aku menghadapi situasi yang sulit. Apa yang harus saya lakukan? Kita berdoa. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan berdoa. Dan Bapak Yahweh beserta Yeshua Mashiach akan memberikan jalan keluar. Amin. Tetapi kalau kita ini panik, seperti tadi saya kasih ilustrasi, kita latihan naik motor nih, saudara. Wah, waktu latihan naik motor udah siap nih, saudara, yang dikasih Tuhan. Tetapi begitu ketemu di sana ada motor lain atau kenceng, kaget, saudara. Atau mungkin disalip mobil bis yang besar, diklakson, panik. Harusnya nginjeknya rem minggir, malah yang dipegang gas. Akhirnya malah nyungsep, saudara. Kenapa? Karena panik. Paham, saudara? Tetapi kalau dia tenang, dia bisa minggirin. Santai, aduh sabar, tenang, kan gitu, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Kita diajar, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wa yehu erim lehit palil. Supaya engkau dapat berdoa. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, nggak usah panik, tapi duduk berdoa. Bapak, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena dengan santuy tadi, karena kita santai tadi, yang pertama, kita akan menguasai diri kita. Amin, saudara. Orang yang panik, emosi, dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Kalau kita ini santai, kita akan menguasai diri kita untuk berpikir jernih dan menjadi bijak dalam bertindak. Sehingga begitu mengambil keputusan itu bijaksana. Amin. Mengambil kebijaksanaan itu tepat. Orang yang gerusa-gerusu dia tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Orang yang emosional pasti dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Orang yang panik dia tidak akan mengambil keputusan yang bijaksana. Tetapi orang yang tenang dia akan mengambil keputusan dengan bijaksana. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita kenapa ya? Karena dengan santai itu, dengan santuy itu kita akan menguasai diri kita. Bukan menguasai orang lain, tetapi yang menguasai diri kita. Amin. Itulah, coba kalau seandainya kita diperlakukan gak adil sama orang, mungkin kita difitnah, mungkin kita dimaki, mungkin kita dicela, mungkin kita dibohongi. Nah, kita gak bisa menguasai diri kita, pasti emosi, betul gak? Marah, kita samperin aja yuk, yang keluar emosional, saudara. Tetapi begitu kita menguasai diri, ya sudahlah, biarinlah. Uang yang ditipu cuma seberapa sih? Sudah suatu saat saya pasti juga lebih diberkati dibandingkan dia. Amin. Dia akan tenang, sah. Atau dalam mengasih saya difitnah, biarin nggak apa-apa. Toh tidak merugikan aku ini, biarin aja yang difitnah. Suatu saat dia akan sadar dengan sendirinya. Amin. Tetapi begitu kita emosional, kita ikut marah, berantem jadinya. Betul nggak, saudara? Makanya di dalam kitab Misle atau Amsal pasal 4 ayat 23, di situ dikatakan Michal mismar netzer libeka kimimenu totsot kain, yang artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Michal mismar netzer libeka kimimenu totsot kain, artinya peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara, dirawat, dijaga hati kita dengan waspada, kewaspadaan. Karena disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Justru dari situ itulah pancaran kehidupan. Amin. Saudara, dia sudah tak tipu, sudah tak tekan, tak buat susah. Kok dia tetap santai ya? Kok dia bisa hidup ya? Kok dia semakin diberkati ya? Amin. Nah, itulah caranya. Oleh sebab itu pelihara hati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh, saudara. Kalau seandainya saya membawa racun kepada saudara dan membawa madu kepada saudara, ini ada dua nih, madu dan racun. Kemudian saya berikan kepada saudara, yang saudara minum yang mana? Madu. Enggak racunnya. Kenapa kok enggak racunnya? Kalau diminum mati, bukan hanya bahaya, Bu. Mati, saudara. Yang diminum madu supaya apa? Malah menjadi sehat.
Tapi berapa banyak? Kalau itu kita minum, yang rugi siapa? Yang memberi atau yang diberi? Racun, kalau kita dikasih racun terus kita minum, yang rugi siapa? Yang minum atau kita sendiri, saudara. Nah, seringkali saudara orang melemparkan kepada kita kebencian, celaan, makian, fitnahan, kita diperlakukan nggak adil. Itu semuanya racun buat diri kita. Tapi seringkali justru itu simpan dalam diri kita. Betul nggak? Wah, aku jadi kesel nih, aku jengkel nih, aku benci. Anak aku dibenci sama dia, aku difitnah sama dia. Nah, yang rugi kita. Karena racunnya disimpan dalam diri kita. Harusnya kita tolak, saya nggak mau menerima. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu akan membuat menjadi kita sakit. Yang sakit hati siapa? Kita. Nah, kalau sakit hati rugi buat kita. Betul nggak, saudara? Oleh sebab itu jangan pernah itu disimpan. Makanya peliharalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Namanya dipelihara berarti dijaga, dirawat. Yang namanya racun, yang namanya dosa dibuang. Amin. Di dalam diri kita yang ada, biar hatinya tetap bersih. Karena saya nggak mau menyimpan penyakit dalam diri saya. Amin. Saya nggak mau menyimpan racun dalam diri saya. Saya nggak mau menyimpan kepahitan dalam diri saya. Saya mau bersihkan hati saya. Amin. Leftahor, hati saya mau bersih, tahir di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadi tenang. Dengan santuy tadi kita akan menjadi tenang, saudara. Dengan santuy kita akan menjadi tenang. Dengan santai kita akan menjadi tenang. Tetap tenang. Oleh sebab itu yang kedua, kita akan menjadi tenang dan tidak tawar hati dalam menghadapi segala sesuatu yang membuat kecilnya kekuatan kita. Kalau kita tenang, kita nggak tawar hati. Kita nggak khawatir. Karena kalau orang khawatir, maka kecil kekuatan kita. Benar nggak? Kalau kita khawatir berarti kekuatan kita itu kecil. Tapi kalau kita itu tenang, siap menghadapi kekuatan kita itu muncul. Amin. Maka tenang menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, dalam kitab Misre atau Amsal 24 ayat 10 dikatakan demikian, saudara, Dawan Elohim. Hirapita beyom sara sarko heha, yang artinya jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Jikalau engkau tawar hati di hari kesesakan, jadi saat kita susah malah tawar hati, tidak percaya, kecil hati, gak yakin, down, maka malah kecil kekuatan kita. Coba kita cuma sakit ringan, masuk angin, tetapi orang bilang, wah bahaya nih, sakit kayak gini ini bisa mematikan. Nah, terus kita mulai ciut, malah tambah sakit, saudara. Betul nggak? Tetapi ada orang yang sakitnya parah, sudah divonis dokter, saudara. Tetapi karena dia punya kekuatan yang besar, dan dia bilang, saya pasti sembuh, dia bisa sembuh. Amin. Kemarin saya berbincang dengan kesaksian. Dulu saya pernah mendoakan orang. Seingat saya dia itu transfusi darah 21 kantong. Seingat saya, saudara. Tapi ternyata dia transfusi darah itu 40 kantong. Bayangkan 40. Sampai dia katakan 40 kali 400 berapa? Saudara, 400 ribu kali 40. Kalau 10 saja itu sudah 4 juta. Betul nggak, saudara? Ini kali 40 kantong, saudara. Berapa itu baru transfusi darah, belum di ICU-nya berhari-hari. Dan itu sempat nadinya sudah berhenti, jantungnya sudah berhenti, siap dicopot semuanya. Tetapi karena imannya kuat, sampai hari ini anaknya tetap sehat. Amin. Anaknya sembuh. Amin. Kenapa di hari kesesakan dia tetap kuat, punya iman dan tetap tenang, saudara? Coba kalau panik. Kalau orang panik, sakit gigi aja bisa nyemplung jurang. Saudara, betul nggak, saudara? Coba kalau panik naik motor, sakit gigi, wah di belakang istrinya ngomel, panik, wah bablas, habislah, saudara, betul nggak? Tapi kalau kita tenang, tetap Bapak Yahweh luar biasa pelihara kita. Amin. Oleh sebab itu, jika engkau tawar hati daripada hari kesesakan, kecilah kekuatan. Makanya saat dalam kesesakan jangan pernah tawar hati. Amin. Tetapi tetap semangat,
tetap santai karena kita punya Elohim yang dahsyat. Amin. Kita punya Abba Yahweh Elohim yang dahsyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita berdoa dan berserah kepada Abba Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita bisa tenang, kita bisa berdoa. Amin. Dan berdoa berserah kepada Bapa Yahweh Elohim. Di dalam kitab suci, saudara, di dalam kitab suci Mazmur atau Tehillim pasal 37 ayat 5 dikatakan demikian. Gol al Yahweh darheka uftat alai behu yease, yang artinya serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Amin. Makanya dengan kita menguasai diri, kemudian kita ini santai, tenang, menguasai diri, terus kita itu jadi tenang, kita bisa berdoa, serahkan semua jalan hidup kita. Bapa, kehidupan saya seperti ini, semuanya buntu, tanaman saya, sayuran saya, semuanya nggak laku. Tuhan, saya menyerah kepadamu. Saya serahkan jalanku ini kepadamu ya Pak. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh, ya. Dikatakan di situ. Dan percaya, saya yakin engkau pasti membuka jalan, maka Bapa Yahweh akan bertindak kepadamu. Amin. Dia akan membuka jalan, pintu yang tertutup akan dibuka. Karena dapat Elohim katakan, kalau Bapa Yahweh sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi jangan sampai Bapa Yahweh menutup pintu seperti Bahtera Noah, sehingga orang-orang yang teriak-teriak nggak bisa masuk, saudara. Kenapa? Karena pintunya sudah tertutup. Oleh sebab itu yang ketiga, kita berdoa kepada Bapa Yahweh. Amin. Kalau kita mengalami masalah, ketakutan, santai, dan kita berdoa. Ada 3 hal tadi yang kita sudah tulis. Yang pertama, yaitu kita menguasai diri kita. Kuasai dulu diri kita sebelum menguasai orang lain. Gimana kita mau menguasai orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita? Makanya kuasai diri kita. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi tenang. Begitu kita tenang, nggak panik, sabar, saudara, kita bisa berdoa, Bapa, saya berserah kepadamu. Amin. Itu yang ketiga, saudara. Tetaplah santuy dalam menjalani kehidupan bersama Adonai Yesus Masiah. Tetap santai saja, tetap menikmati saja hidup bersama dengan Bapa Yahweh bersama Yesus Masiah. Hiduplah normal. Amin. Normal itu ya tidak mengasingkan diri, tidak. Normal hidup aja selama Tuhan masih kasihkan kita nafas kehidupan dan kebebasan. Amin. Di dalam kitab Yakob atau Yakobus pasal yang ke-1 ayat 3, demikian dawuh Elohim. Seharwiyot im atem kebihinat emunatkem mefialide salflanut, yang artinya karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Amin. Kalau kita mengalami ujian, tantangan, itu membuat kita tabah. Jadi saudara ya, jadi itu mengerjakan ketabahan. Nah, orang yang tabah itu pasti menjadi kuat. Amin. Menghadapi segala sesuatu itu akan menjadi kuat. Coba saudara bayangkan, kenapa saudara yang khususnya di Mlelo kuat membawa 30 kilo, 40 kilo naik sana ke gunung, padahal teladannya di atas gunung sana, saudara bisa kuat. Kenapa saudara? Karena saudara kuat itu karena tabah. Amin. Coba kalau dari dulu, wah ini kok sak karung ini berat, saudara cuma lihatin terus, sampai nggak karungnya sampai atas. Tapi begitu saudara, wah tuh gak kuat nih 40 kilo, saudara bagi 2. Kemudian dia bawa 20. Ternyata ringan 20. Besoknya yang separuh lagi dibawa. Lusanya saudara sudah tidak lagi 20 kilo. Mungkin 25 kilo atau 30 kilo. Suatu saat 40 kilo pun sekalipun jalannya pelan-pelan saudara sampai. Amin. Karena saudara tabah untuk menjadi kuat. Itu menjadi latihan. Kalau orang yang sering menghadapi masalah, dia akan kuat. Tapi kalau orang tidak pernah menghadapi masalah, dia nggak akan pernah kuat. Coba saudara kalau nggak percaya gini, di sini ada yang pernah naik kapal, ada? Siapa yang pernah naik kapal? Pak Wandi, Mbak Tumini pernah naik kapal ya. Nah, seandainya saudara Mbak Tumini sama Pak Wandi di naik kapal nih, di tengah laut, gelombangnya besar, kira-kira apa yang saudara lakukan? Kurang tenang. Nah, mesti takut ya kan? Kenapa? Karena nggak pernah ngadepin laut itu kayak apa.
Tapi nahkoda yang sudah biasa dia mengendalikan kapal, dia tenang saja. Ombaknya besar. Saya lihat ada gelombang yang begitu besar. Kapalnya kecil, bener-bener sakuku ini gelombangnya besar. Saya lihat di YouTube, saudara. Tapi ini si nahkoda malah guyon, saudara. Malah ketawa, bercanda, menghadapi gelombang. Coba kalau saya yang di dalam, wis mabuk. Betul gak, saudara? Kita wis mabuk, muntah-muntah, panik, pusing, ngumpet. Padahal ngumpet pun tetap bahaya. Betul gak, saudara? Waduh, ngumpet takut, tetap aja tetap dalam bahaya. Tetapi karena dia sudah biasa menghadapi gelombang itu, dia akan tetap tenang. Betul gak, saudara? Saudara yang dikasih. Sebaliknya sama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba orang yang tinggal di gunung berapi, saudara. Bagi kita yang jauh, begitu dengar gemuruhnya saja wis takut. Betul gak? Tapi orang sekitar tenang, itu baru gemuruh, belum meletus. Betul gak, saudara? Orang akan berpikir seperti itu. Nah, kita ini jadikan pelajaran. Setiap masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu menjadikan kita kuat. Amin? Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama dengan orang-orang yang pedagang ulet, marketingnya hebat. Begitu dia jualan, gagal sekali, dia akan berusaha yang lain. Orang pupuk gagal sekarang, saya akan usaha yang lain, tak coba lagi. Tapi orang yang tidak ulet dalam marketing, dia tidak bisa berjualan. Begitu gagal, percuma aku dodol ya ora pinter. Betul gak, saudara? Wis rugi, aku sudah usah jualan. Itulah yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh sebab itu, mari kita belajar. Jadilah santuy. Jadilah kita santai menghadapi segala sesuatu. Supaya kita bisa menguasai diri, kita menjadi tenang, dan kita bisa berdoa kepada Bapa Yahweh Elohim. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim bersama Yesus Mashiach memberkati. Amin. Kita akan kita dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa Yahweh. Yevare Yahweh wa yismere. Amin. Ya Yahweh panaile kawe hude. Shalom. Amin. Amin. Bersama Nona Yesus Mashiach berubah kures kila olam fae.